Pernahkah kamu diremehkan? Bahkan oleh orang terdekatmu sendiri. Kata-kata mereka mungkin terdengar ringan, tapi membekas dalam. Masa kamu bisa? Kamu tuh bukan siapa-siapa, atau bahkan hanya diam dan senyuman sinis. Seolah-olah kamu hanya mimpi terlalu tinggi. Bagi banyak orang, diremehkan bukan hal baru, tapi rasa itu tetap menyesakkan. Dan tahukah kamu, banyak dari kita tumbuh dalam lingkungan yang terlalu cepat menghakimi, terlalu cepat menilai batas kemampuan seseorang hanya dari permukaan. Ketika kamu masih meraba arah hidupmu, dunia sudah sibuk menaruh label. Gagal, biasa-biasa saja, nggak akan kemana-mana. Lalu, bagaimana biasanya kita merespons? Sebagian merasa perlu membuktikan diri, berteriak, menjelaskan, bahkan memaksakan pencapaian. Tapi ada juga cara yang jauh lebih kuat, lebih sunyi, tapi dampaknya luar biasa. Bukan dengan membalas, tapi dengan bertumbuh. Diam-diam, tanpa koar-koar. Inilah premisnya. Kamu tidak perlu membuktikan apapun secara langsung kepada siapapun. Kamu hanya perlu fokus pada perjalananmu, bangkit dalam diam, kuat dalam ketenangan, dan biarkan hasilnya nanti berbicara lebih keras daripada semua penilaian. Karena seringkali, kebangkitan yang paling dahsyat justru lahir dari orang-orang yang paling sering diremehkan. Dan perjalanan itu akan kita mulai bersama di video ini. Mari kita gali bagaimana kamu bisa menyusun ulang hidupmu, bukan untuk membalas, tapi untuk benar-benar menang dalam versi terbaikmu sendiri. Banyak orang mengira kalau kamu diam, berarti kamu lemah. Kalau kamu tidak banyak bicara, berarti kamu tidak punya arah. Padahal kenyataannya bisa sangat berbeda. Diam justru bisa menjadi bentuk kekuatan yang paling tajam. Bukan karena kamu tidak tahu harus berbuat apa, tapi karena kamu tahu, tidak semua hal perlu diumumkan. Tidak semua rencana harus dibagikan. Ketika kamu bekerja dalam senyap, kamu menciptakan ruang. Ruang untuk fokus, ruang untuk bertumbuh tanpa sorotan. Tidak terlihat, berarti kamu tidak menjadi sasaran. Tidak terdengar, berarti kamu tidak mudah diganggu. Dan tidak terduga, berarti kamu punya keunggulan. Bekerja dalam diam itu seperti menanam benih di dalam tanah. Tidak ada yang melihatnya setiap hari. Tidak ada yang tahu kapan ia akan tumbuh. Tapi ketika waktunya tiba, ia akan muncul dengan kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Itulah keuntungan bekerja dalam senyap. Kamu tidak perlu membela impianmu di hadapan orang-orang yang bahkan belum tentu percaya. Kamu tidak perlu menghabiskan energi menjelaskan kenapa dan bagaimana kamu akan sampai ke sana. Karena kadang semakin banyak kamu bicara tentang mimpimu, semakin banyak pula suara-suara yang mencoba menghentikan langkahmu. Jadi, simpan targetmu untuk dirimu sendiri. Biarkan impianmu berakar kuat di dalam dirimu, dan jadikan langkahmu sebagai bukti nyata. Ingatlah ini, diam bukan berarti tidak bergerak. Justru, dalam diam yang penuh kesadaran, kamu sedang menyiapkan sesuatu yang besar. Sesuatu yang akan mengejutkan dunia saat kamu akhirnya berdiri, dan tidak bisa lagi diabaikan. Dan setelah kamu memilih untuk diam dan berjalan dalam senyap, akan ada momen-momen ketika rasa sakit itu datang lagi. Ucapan yang meremehkan, tatapan sinis, penolakan yang tak terduga. Semua itu bisa membakar emosi dalam dirimu, dan disinilah banyak orang terjebak. Tapi hari ini, kita belajar sesuatu yang berbeda. Amarah tidak harus memusnahkan. Amarah bisa menggerakkan. Amarah adalah energi. Rasa kecewa, sakit hati, hinaan, bahkan air mata. Semua itu menyimpan potensi besar. Masalahnya bukan pada emosinya, tapi pada arah alirannya. Bagaimana jika kamu belajar untuk tidak melawan amarah, tetapi mengelolanya? Inilah inti dari anger management sejati. Bukan memendam, bukan melampiaskan secara liar, tapi mengubahnya menjadi bahan bakar untuk melaju lebih kencang. Saat seseorang merendahkanmu, rasakan sakitnya. Terima bahwa kamu kecewa, tapi jangan berhenti di sana. Ambil momen itu dan ubah menjadi energi untuk bergerak. Biarkan kata-kata mereka menjadi suara di belakang punggungmu yang mendorongmu untuk membuktikan. Bukan dengan kata, tapi dengan tindakan. Gunakan teknik mental sederhana ini. Setiap kali kamu merasa disakiti atau diremehkan, katakan pada dirimu, ini adalah bensinku. Ini akan jadi alasan kenapa aku bangkit. Visualisasikan dirimu beberapa bulan dari sekarang
atau beberapa tahun ke depan, berdiri dengan pencapaianmu, dan melihat ke belakang, menyadari bahwa setiap luka adalah bagian dari proses pendewasaan. Karena pada akhirnya, yang membuat seseorang berubah, bukan hanya mimpi yang indah, tapi juga luka yang dalam. Dan kamu bisa memilih, apakah luka itu akan menghambatmu, atau akan kamu ubah jadi senjata yang membuatmu tak terhentikan. Setelah kamu tahu cara mengubah amarah menjadi energi, langkah selanjutnya adalah memanfaatkan waktu dan kesendirian untuk memperkuat fondasi dirimu. Dan itu yang akan kita bahas di chapter selanjutnya. Setelah kamu belajar mengubah amarah dan rasa sakit menjadi energi positif, mungkin muncul keinginan kuat dalam dirimu. Aku akan buktikan ke mereka. Aku akan tunjukkan siapa aku sebenarnya. Dan itu wajar, sangat manusiawi. Namun, hati-hati, karena di balik semangat pembuktian, ada jebakan yang tak terlihat. Semakin kamu fokus membuktikan sesuatu ke orang lain, semakin kamu kehilangan arahmu sendiri. Kenapa? Karena pembuktian adalah permainan ego. Itu membuat kamu berlari, bukan karena kamu ingin, tapi karena kamu ingin dilihat, diakui, dipuji. Dan saat kamu tidak mendapatkan respon seperti yang kamu harapkan, semangatmu bisa runtuh. Alih-alih berlari karena ingin tumbuh, kamu justru lelah karena ingin dipandang. Padahal, energi terbaikmu hanya muncul saat kamu bergerak untuk dirimu sendiri, bukan karena tuntutan orang lain. Maka sekarang, ubah sudut pandangmu. Jangan kejar validasi, kejar pertumbuhan. Fokuslah pada proses, pada langkah kecil yang kamu ambil setiap hari. Bukan pada tepuk tangan, bukan pada pengakuan. Setiap kali kamu tergoda ingin pamer hasil kerja, atau merasa ingin membalas dengan kesuksesan, tanyakan pada dirimu, apakah ini demi aku, atau demi mereka? Karena jika kamu terus bergerak demi ekspektasi orang lain, kamu tak akan pernah benar-benar puas. Tapi, kalau kamu bergerak demi pertumbuhan dirimu sendiri, kamu akan menemukan kedamaian. Terlepas dari apakah orang lain mengakui atau tidak, bergerak dalam diam, tanpa tekanan untuk membuktikan, justru membuatmu jauh lebih fokus dan kuat. Dan dari sanalah keajaiban mulai terjadi. Di balik layar, di balik keraguan mereka, kamu membangun sesuatu yang luar biasa. Dan saat waktunya tiba, dunia akan melihat hasilnya. Tapi pada saat itu, kamu sudah tidak butuh pengakuan lagi. Karena kamu sudah cukup untuk dirimu sendiri. Setelah ini, kita akan masuk ke babak paling menarik. Bagaimana diam-diam kamu bisa bangkit dan benar-benar mengejutkan dunia. Inilah momen di mana kamu menuai hasil dari kerja keras yang tak terlihat. Setelah kamu berhenti mengejar validasi orang lain, kamu mulai fokus pada satu hal, diri sendiri. Dan di titik ini, banyak orang mulai merasa bingung. Kalau aku tidak pamer, kalau aku tidak membuktikan apa-apa, lalu apa yang harus aku lakukan? Jawabannya sederhana, ambil langkah kecil setiap hari, diam-diam, tapi konsisten. Inilah kekuatan sejati dari transformasi. Bukan ledakan besar yang dilihat semua orang, tapi api kecil yang menyala terus, tanpa padam. Mungkin kamu merasa langkahmu terlalu kecil untuk berarti, tapi bayangkan, 10 menit membaca buku setiap hari, 1 ide kecil ditulis setiap pagi, 15 menit olahraga ringan sebelum tidur. Terdengar sederhana, bahkan terlalu biasa. Tapi ketika dilakukan selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, itulah yang akan mengubahmu. Gunakan teknik seperti time blocking untuk mengatur waktumu secara sengaja. Terapkan habit stacking, menyisipkan kebiasaan baru setelah kebiasaan lama yang sudah mapan. Dan bangun mini goals, target kecil yang realistis dan bisa dieksekusi tanpa tekanan besar. Kuncinya bukan seberapa besar langkahmu hari ini, tapi apakah kamu mau melangkah lagi besok, dan lusa, dan seterusnya. Ingat kutipan ini, kita adalah apa yang kita kerjakan berulang-ulang. Karena itu keunggulan bukanlah suatu perbuatan, melainkan sebuah kebiasaan. Saat kamu fokus pada proses tanpa perlu diumumkan ke dunia, kamu sedang membangun sesuatu yang tak mudah runtuh, karena fondasinya kuat. Dan yang menarik adalah, saat kamu sibuk bekerja dalam senyap, dunia justru akan mulai bertanya, kok dia makin tenang ya? Kok tiba-tiba dia bisa sejauh ini? Disitulah momen puncak akan datang. Momen ketika kamu tak perlu menjelaskan siapa dirimu, karena hasilnya akan bicara sendiri. Nah, di chapter terakhir nanti, kita akan membahas penutup yang paling penting. Bagaimana saatnya kamu muncul, bukan dengan banyak kata,
tapi dengan hasil nyata yang mengejutkan semua orang. Setelah melalui perjalanan panjang dan konsisten, akhirnya tiba saatnya di mana semua kerja keras yang telah kamu lakukan mulai menunjukkan hasilnya. Bayangkan momen ketika setiap langkah kecil yang kamu ambil, setiap hari bekerja dalam diam, setiap perjuangan untuk tetap tumbuh tanpa sorotan, mulai membuahkan hasil yang nyata. Inilah saatnya kamu tampil tanpa perlu banyak bicara. Biarkan transformasimu yang berbicara. Dulu, mungkin kamu hanyalah sosok yang dianggap biasa, bahkan diremehkan oleh orang-orang di sekitarmu. Mereka mungkin pernah berkata, "Kamu nggak bakal bisa," atau "Itu cuma omong kosong." Namun, diam-diam, kamu memilih untuk tetap berjalan, fokus pada tujuan, dan membangun diri dari dalam. Kini, semua keraguan itu mulai terjawab. Kamu bukan lagi yang dulu. Perubahanmu begitu nyata, sehingga orang-orang yang pernah meragukanmu kini terdiam, terkejut, dan terkadang bahkan tak mampu berkata-kata. Reaksi itu bukanlah tentang membalas dendam atau berusaha menjatuhkan siapapun. Justru, itu adalah bukti bahwa transformasimu lebih kuat dari sekadar kata-kata. Kamu tidak membalas cacian dengan makian, tapi kamu membalas dengan transformasi. Dan inilah kekuatan terbesarmu. Kamu tetap rendah hati. Kamu tidak memamerkan. Kamu hanya terus melangkah. Karena kamu tahu, jalanmu belum selesai. Transformasi ini bukan tentang mengubah orang lain, melainkan tentang membangun dirimu sendiri dengan fondasi yang kuat. Setiap luka, setiap kegagalan, dan setiap rintangan yang pernah kamu hadapi telah menjadi bagian dari proses pendewasaan dan pertumbuhan. Sekarang, kamu berdiri di ambang keberhasilan, membawa semua itu sebagai modal berharga. Kamu telah belajar bahwa, daripada menghabiskan energi untuk membuktikan dirimu kepada mereka, lebih baik kamu berfokus untuk menciptakan versi dirimu yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tahan banting. Saat hasil kerja keras itu mulai terlihat, dunia akan menyadari bahwa kamu telah berubah. Orang-orang yang dulu meremehkan akan terkejut melihat betapa jauh kamu telah melangkah. Mereka yang dulu ragu-ragu akan terdiam, tidak mampu mengungkapkan kekaguman mereka. Dan bukannya membalas dengan kata-kata atau argumen, kamu membalas dengan transformasi nyata yang terus berkembang setiap harinya. Ingatlah, proses ini adalah milikmu. Kamu tidak perlu mengumumkan setiap langkah atau pamerkan setiap pencapaian. Biarkan segala sesuatunya terjadi secara alami. Dengan konsistensi dan ketekunan, transformasi dayam-dayamu akan berbicara lebih keras daripada segala kata. Kebangkitanmu adalah bukti bahwa kamu telah menemukan kekuatan sejati dalam dirimu. Kekuatan untuk mengubah masa lalu, mengatasi keraguan, dan terus maju meski tanpa sorotan. Video ini adalah pengingat bahwa tak masalah diremehkan. Yang penting, kamu tahu arahmu. Yang penting, kamu tetap berjalan, meski sendirian. Jadi sekarang, aku ingin tantang kamu. Diam-diam bertumbuhlah. Gunakan rasa sakit sebagai bahan bakar. Fokus pada dirimu sendiri. Bangun kebiasaan-kebiasaan kecil, dan kejutan itu biarkan datang dengan sendirinya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu merasa terinspirasi dan mendapatkan insight dari perjalanan ini, silakan tinggalkan like dan komentar positif di bawah. Dan bagikan video ini ke teman-teman yang juga sedang berjuang dengan mimpi mereka. Jangan lupa untuk subscribe channel Alur Jiwa, agar kamu tidak ketinggalan video inspiratif selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan teruslah bertumbuh dalam diam, karena hasilnya akan mengejutkan dunia.